Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa saat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan anak-anakku sekalian, Alhamdulillahil akbar, asyhadu an la ilaha illallahul azizul ghaffar, wa anna Muhammadan abduhu sallallahu alaihi wasallam sahibul akhyar. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi thayyibin al athhar. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai di hari yang sangat berbahagia, hari yang perlu kita syukuri bersama, yaitu kita sebut dengan Idul Fitri, atau kalau kita sebut dalam bahasa masyarakat pada umumnya di Indonesia ini, Hari Raya Lebaran. Idul Fitri secara bahasa artinya kembali kepada fitrah. Maksudnya apa? Ya, kita semua sudah tahu, anak-anak semua sudah pernah dijelaskan oleh guru-guru tentang makna Idul Fitri atau kembali kepada fitrah. Ialah saat dimana seluruh kaum muslimin, kita semua yang telah melaksanakan ibadah Syam dan Qiyam Ramadan, mencapai hari yang dikatakan oleh kebanyakan ulama adalah hari kemenangan. Disebutnya sebagai Yaumul Aid atau Yaumul Faizin. Hari di mana orang-orang telah mencapai, dalam tanda petik, kemenangan. Pertanyaannya adalah, kemenangan apa? Kenapa itu dikatakan sebuah kemenangan? Kalau tadi, kenapa itu dinamakan sebuah Hari Raya Fitri, kembali kepada fitrah? Karena kita semua telah melewati masa-masa kita melakukan mujahadah, kita melakukan perjuangan baik secara spiritual ataupun secara fisik. Secara spiritual kita berjuang untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Dan secara fisik kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan emosi. Yang itu semua merupakan amalan-amalan yang melatih diri kita, melatih kualitas diri kita untuk menjadi pemenang. Maka Lebaran dalam bahasa masyarakat kita bisa disebut adalah hari kemenangan. Orang mengatakan ketika hari raya dengan minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali, yaitu kembali kepada fitrah, dan termasuk orang-orang yang menang. Menang dalam artian kita memenangkan diri sendiri. Kita memenangkan ego kita sendiri. Kita mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Idul Fitri dalam tarikh Ibnu Hajar menyebutkan terjadi pada tahun kedua Hijriah. Barangkali anak-anak semua pernah membaca atau diceritakan oleh guru tentang sejarah Perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis bahwasanya Idul Fitri pun terjadi setelah Perang Badar, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ini merupakan sebuah simbol, ini merupakan sebuah tanda-tanda bahwa kembalinya kaum muslimin dari peperangan Badar, mereka meraih kemenangan. Tapi yang paling penting adalah
mereka meraih kemenangan, menaklukkan hawa nafsunya. Dan kita pun pada saat ini, pada zaman ini, berulang-ulang para asatidz, para kiai, para mubalik menyampaikan tentang bagaimana kita telah meraih kemenangan, yaitu meraih ampunan, meraih rahmat, dan mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sesungguhnya hakikat kemenangan. Menang melawan hawa nafsu, menang melawan ego, dan menaklukkan diri sendiri. Nah, mari setelah ini justru tantangan yang paling besar. Bulan Ramadan semacam kawah candra di muka. Bulan Ramadan semacam fase kita melakukan ujian-ujian. Dan biasanya orang ketika bulan Ramadan memang berusaha sekuat tenaga untuk menjaga dirinya, termotivasi dengan baik. Karena secara lingkungan, secara suasana, Ramadan mengajak kita, Ramadan memfasilitasi kita suasana yang mendukung untuk mencapai apa yang disebut dengan kemenangan. Namun justru yang paling penting buat kita adalah setelah melewati bulan suci Ramadan. Inilah dalam tanda petik peperangan yang sesungguhnya. Inilah tantangan yang besar, kita melewati apa yang disebut dengan kembali kepada fitrah. Kita melewati apa yang disebut dengan menuju kemenangan. Apakah setelah Ramadan kita semua nih anak-anak tetap giat ibadahnya? Apakah selama Ramadan anak-anak ini baca Qurannya rajin? Setelah Ramadan bagaimana? Apakah setelah Ramadan kita masih suka rajin bangun malam? Apakah setelah Ramadan kita masih suka rajin zikir? Apakah setelah Ramadan kita mampu menahan emosi? Tidak marah-marah, tidak menggibah, tidak berkata-kata yang tidak baik. Nah, inilah sesungguhnya peperangan yang akan kita lakukan setelah Ramadan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermujahadah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada hari ini, hari raya fitri ini, kita benar-benar mendapat rahmat, ampunan, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah, semoga setelah hari raya ini kita bisa menjaga kualitas keimanan kita, kita bisa menjaga kualitas ketakwaan kita, dan kita menjaga kemampuan kita untuk terus meningkatkan diri dalam beribadah dan juga dalam belajar. Baiklah, ini saja barangkali ayah bunda dan anak-anakku sekalian. Selamat Hari Raya Fitri, selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.